Ya, pencopotan Dadan Hindayana dari Kepala BGN disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara. Dadan digantikan dengan Nani Sudaryati Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Kami hormati, bismillah. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kemudian Saudari Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Dan Saudara Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Lingkup. Sebelum bergabung dalam pemerintahan, Nani diketahui sempat berkarir sebagai jurnalis. Nani memulai karir di pemerintahan saat dipercaya menjadi wakil satu Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tahun 2024. Sementara sebelumnya pada 2019, Nani pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional untuk pasangan Prabowo Sandiaga Uno dalam Pilpres. Pemirsa, Badan Riset dan Inovasi Nasional mengunggah permohonan maaf atas kesalahan penggunaan lambang negara Garuda Pancasila dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni kemarin. Ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengunggah ucapan maaf ini di media sosialnya. Mereka mengakui telah salah menayangkan konten dan menjadikan peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting. Ucapan maaf ini terkait unggahan burung Garuda yang dibuat dan ditampilkan namun tak sesuai kaidah dan aturan. Inilah unggahan burung Garuda dalam poster ucapan Selamat Hari Pancasila yang diupload di media sosial dan menuai kontroversi. Netizen menyayangkan lembaga yang harusnya memiliki kemampuan riset lebih dalam dibandingkan masyarakat awam justru memanfaatkan kecerdasan buatan membuat poster burung Garuda. Padahal burung Garuda merupakan lambang negara yang diatur dalam undang-undang dalam penggunaannya. Ya, saat video diunggah, netizen menganalisa ada beberapa kaidah yang tidak diikuti dalam pembuatan lambang burung Garuda di poster tersebut. Jumlah helai burung di leher, bulu di sayap, ekor dan bawah perisai tak sesuai dengan aturan undang-undang. Padahal aturan pembuatan lambang negara Garuda Pancasila diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Lambang harus memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar, serta jumlah bulu spesifik yang melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Di mana sayap masing-masing berjumlah 17 helai, melambangkan tanggal 17. Ekor berjumlah 8 helai, melambangkan bulan Agustus atau bulan ke-8. Dan pangkal ekor berjumlah 19 helai. Leher berjumlah 45 helai. Ya, membuat lambang negara Garuda Pancasila dengan sembarangan terancam hukuman. Di pasal 57 ayat B dilarang menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. Di pasal 69 huruf A ada ancaman pidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Jika dengan sengaja menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
Ya, bisa setelah sebulan lebih menjalani rukun Islam ke-5 di Tanah Suci. Ratusan jemaah haji dan kloter pertama embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya tiba di tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. Ratusan jemaah haji kloter pertama embarkasi Makassar tiba di asrama haji Sudiang dengan menggunakan bus. Sebanyak 391 jemaah haji asal Kabupaten Sopeng ini tiba dengan kondisi sehat dan selamat di tanah air. Setelah tiba di asrama haji, para jemaah mengikuti proses penerimaan oleh panitia penyelenggara ibadah haji di embarkasi Makassar di Aula Arafah untuk diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sopeng sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Telah menerima kloter pertama, kloter perdana embarkasi Makassar dari Kabupaten Sopeng sejumlah 391 jemaah. Ya. Kenapa 391? Karena di awal pemberangkatan memang ada jemaah yang tidak berangkat satu, dan pada saat proses di Armusna kemarin ada satu jemaah dari Sopeng juga yang sementara dirawat. Makanya pada malam hari ini kita menerima sebanyak 391. Dan saya perhatikan tadi semua jemaah haji yang datang alhamdulillah sehat semua. Proses kepulangan jemaah haji di embarkasi Makassar ini akan berlangsung selama sebulan dari tanggal 1 Juni hingga 1 Juli 2026 mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainus melaporkan. Ya, sementara itu isak tangis hingga pelukan hangat keluarga mewarnai kepulangan jemaah haji kloter pertama debarkasi Kertajati, Asta, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bersamanya jalan dulu menuju ke bus. Silakan pastikan Bapak dan perjamaah. Kedatangan sejumlah bus pembawa jemaah haji langsung disambut ratusan keluarga di Pendopo Bupati Indramayu. Terima kasih. Isak tangis haru, pelukan hangat hingga bergandengan tangan mewarnai langkah kaki jemaah haji kembali ke kampung halaman dan berjumpa dengan keluarga yang sebulan terakhir ditinggalkan. Sementara Wakil Bupati Indramayu, Saifuddin, yang turut serta menjadi jemaah haji tahun ini setelah mendaftar sejak tahun 2013, bersyukur bisa kembali ke tanah air. Untuk kloter KJ1 ini, kloter pertama ini pulang alhamdulillah dengan kekuatan 445 jamaah dan petugas, satu yang masih tertinggal. Satu diantaranya jamaah kita, Bapak Kusbianto, tidak laik terbang. Jadi menunggu nanti laik terbang. Insya Allah sehat, nanti pada saatnya nanti kita pulang. Pada musim haji tahun ini, tercatat sekitar 2.722 jamaah asal Indramayu berangkat ke Tanah Suci. Jamaah terbagi dalam beberapa kloter dan akan kembali ke tanah air sesuai jadwalnya. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, Ainus melaporkan. Bisa hakim memerintahkan kasus penyiraman air keras anggota TNI kepada aktivis Kontras Andri Yunus dilanjutkan oleh polisi. Selengkapnya usai jeda berikut.